Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ja'alana Allah min ahli ilmi wal khairi was sa'adah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli ilmu, ahli kebaikan, dan digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyimak ceramah-ceramahnya Ustadz Aziz Jawas, kajian-kajiannya Ustadz Aziz Jawas ini, maka kita akan menemukan banyak keanehan-keanehan. Di satu sisi Ustadz Aziz Jawas ini tidak menerima perbedaan pendapat. Di sisi yang lain Ustadz Aziz Jawas ini menyampaikan perbedaan pendapat. Seperti di dalam masalah pembahasan kunut subuh, Ustadz Aziz Jawas ini mengatakan bahwasanya kunut subuh itu bid'ah, dan beliau tidak menerima perbedaan pendapat di dalamnya, walaupun memang di dalamnya itu ada perbedaan pendapat antara ulama. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwasanya kunut subuh itu hukumnya sunnah. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwasanya kunut subuh itu tidak sunnah. Jadi di dalam masalah kunut ini, Ustadz Aziz Jawas mengatakan bahwasanya kunut subuh ini bid'ah, karena berdasarkan hadis ai bunayya bid'ah, wahai anakku, ini kunut subuh ini adalah bid'ah. Dan beliau tidak menerima perbedaan pendapat antara ulama mengenai kunut subuh ini. Bid'ah ya bid'ah, nggak ada hilaf-hilaf. Kurang lebihnya seperti itu penyampaiannya Ustadz Aziz Jawas. Akan tetapi anehnya ketika masalah istimna ataupun onani di dalam bulan Ramadan, belum menyampaikan di dalamnya itu ada perbedaan pendapat. Padahal di dalam 4 mazhab mereka menyatakan bahwasanya onani di dalam bulan Ramadan itu membatalkan puasa, kecuali sebagian ulama dari mazhab Hanafi. Jadi aneh gitu. Kenapa di dalam masalah kunut beliau tidak mau menerima perbedaan pendapat, sedangkan di dalam masalah onani di dalam bulan Ramadan beliau mengatakan di dalam masalah ini ada khilaf, apakah membatalkan puasa apa tidak. Jadi aneh gitu. Kenapa satu sisi beliau menerima khilaf, di dalam sisi yang lain beliau tidak menerima khilaf. Sedangkan Imam Syafi'i saja yang mana beliau menyunahkan kunut subuh, beliau ketika berimam di salah satu masjid di Baghdad, yang mana mayoritas penduduknya tersebut adalah bermazhab Hanafi, maka ketika beliau menjadi imam di masjid tersebut, beliau tidak kunut. Kenapa? Karena beliau menghargai perbedaan pendapat. Beliau menghargai Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya kunut itu tidak sunnah. Jadi antar ulama yang begitu hebat saja, mereka itu masih toleransi dengan pendapat orang lain. Sebagaimana perkataannya Al-Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, pendapat saya ini adalah pendapat yang benar, tetapi mungkin saja salah. Dan pendapat yang lain itu pendapat yang salah, tetapi mungkin saja benar. Jadi maknanya Imam Syafi'i itu sangat mantap dengan pendapat beliau. Akan tetapi beliau tidak memungkiri bahwasanya mungkin saja di dalam pendapat beliau ada salah. Dan karena beliau menganggap bahwasanya pendapat beliau itu adalah benar, maka berarti otomatis beliau menganggap bahwasanya pendapat yang lain itu salah. Akan tetapi mungkin saja di dalam pendapat yang lain itu terdapat kebenaran. Oleh karena itu, kesempatan saat ini kita akan menyampaikan bagaimana sih hujah-hujahnya ulama-ulama yang menyunahkan untuk kunut subuh. Yang pertama, dalilnya adalah riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin. Yang mana Muhammad bin Sirin bertanya kepada Sayyidina Anas. Beliau bertanya, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatis subuh.
apakah Rasulullah SAW dulu membaca kunut di sholat subuh? Maka Sayyidina Anas beliau mengatakan, na'am ba'dar ruku'i yasiran. Ya, beliau membaca kunut di sholat subuh setelah ruku' sebentar. Dan ini hadisnya itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak seperti tuduhan Ustaz Aziz Jawas bahwasanya dalil kunut subuh itu dhaif dan sebagainya. Bolehlah Anda mengatakan dhaif, tetapi menurut ulama yang mengatakan kunut subuh itu sunnah, dalil-dalilnya itu kuat gitu. Jadi di dalam penilaian hadis pun ulama itu berbeda pendapat gitu. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik di dalam kitab Musnad Ahmad dan di dalam Sunan Ad-Daruqutni. Sayyidina Anas beliau mengatakan, ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya beliau kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' beliau mengomentari hadis tersebut. Beliau mengatakan hadisun sahihun rawahu jama'atun minal huffaz. Hadis tersebut hadisnya sahih, diriwayatkan oleh sekelompok ulama hadis yang hafiz. Wa sahahuhu, dan mereka menyatakan bahwasanya hadisnya itu sahih. Wa mimman nassa ala sihhatihi Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Balkhi. Di antara yang menyatakan bahwasanya hadisnya itu adalah hadis yang sahih yaitu Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Balkhi. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan komentar beliau mengatakan, madhabuna annahu yustahabbul kunutu fiha sawa'un nazalat nazilatun am lam tamzil. Di dalam mazhab kami disunahkan untuk membaca doa kunut di dalam sholat subuh, baik terjadi suatu musibah ataupun tidak terjadi. Maknanya baik kunut nazilah ataupun tidak gitu. Wa bihadza qala aktsarus salafi wa man ba'dahum aw katsirun minhum. Dan pendapat tersebut juga merupakan pendapatnya ulama salaf dan orang-orang setelahnya ataupun banyak di antara mereka yang berpendapat seperti itu. Wa mimman qalla bihi Abu Bakr as-Siddiq wa Umar bin al-Khattab wa Utsman wa Ali wa Ibnu Abbas wal Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di antara yang berpendapat bahwasanya kunut subuh itu sunnah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian adapun hadis yang disampaikan oleh Ustaz Aziz Jawas yaitu hadis Aibunayya muhdas, wahai anakku kunut subuh itu adalah bid'ah. Maka di dalam kitab Mir'atul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih dinukilkan bahwasanya Al-Imam At-Tibi beliau mengatakan la yalzamu min nafyi hadzal sahabi nafyul kunuti. Sahabat yang menafikan adanya kunut subuh tersebut tidak menetapkan bahwasanya memang kunut subuh itu tidak ada. Kenapa? Li'annahu syahadatun bin nafyi, karena itu adalah persaksian di dalam meniadakan suatu perkara, menafikan suatu perkara. Wa qad syahida jama'atun bil itsbati. Sedangkan sekelompok sahabat ataupun sekelompok ulama bersaksi bahwasanya kunut subuh itu ada. Mithlul Hasani wa Abu Hurairah wa Ibnu Abbas, di antara sahabat yang bersaksi bahwasanya kunut subuh itu ada yaitu di antaranya Sayyidina Hasan, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Ibnu Abbas. Intaha. Yakni annal musbita muqaddamun 'alal manfi. Dalil-dalil yang menetapkan suatu amalan itu lebih diunggulkan daripada dalil-dalil yang menafikan suatu amalan. Sehingga dalil yang menyatakan bahwasanya adanya kunut subuh lebih diunggulkan daripada dalil yang menyatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak ada. Al-musbit muqaddamun 'alal manfi. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.